Rusia selama ini dikenal menakutkan di langit berkat jet tempur dengan kemampuan mengerikannya. Tapi mimpi buruk Ukraina yang turun dari langit nggak cuma sebatas jet tempur. Perhatiin gimana gilanya sebuah helikopter yang masih bisa terbang, bahkan masih bisa menyerang saat ekornya sudah patah. Iya, inilah KA-52 Alligator. Helikopter serang milik Rusia yang bikin minder helikopter lain, bahkan sekaliber AH-64 dari Amerika sekalipun. Kenapa Ukraina nggak nyerah aja ya ngelihat monster langit sehebat ini? Bayangkan langit yang diwarnai oleh kehadiran dua raksasa besi baik KA-52 Alligator dan AH-64 Apache telah menjadi bintang di panggung konflik global sejak lama. Dimulai dengan KA-52 Alligator, sang predator langit yang pertama kali menampakkan dirinya di tahun 1982. Dengan lompatan besar, produksi dimulai pada tahun 1996 dan kini lebih dari 100 unit telah beredar dan memperkuat Angkatan Udara Makedonia Utara, Mesir, dan juga Rusia. Untuk memboyong kembali helikopter ini ke hanggar, negara-negara ini harus merogoh kocek tidak kurang dari 18 juta US dollar atau sekitar 2,76 miliar rupiah untuk satu unitnya. Dari dataran Chechen, Gurun Suria, hingga medan perang Ukraina, KA-52 telah menorehkan cerita di berbagai belahan dunia. Salah satu momen membanggakan terjadi di Ukraina ketika dalam waktu singkat, 25 detik saja, KA-52 berhasil mengambil alih dua tank Ukraina dan bahkan lebih menakjubkannya lagi, mengelak rudal dengan manuver canggihnya. Di medan tempur Ukraina, KA-52 tidak sekedar terbang, melainkan juga membuktikan kemampuannya sebagai helikopter serang yang tangguh. Sementara itu di sisi lain, AH-64 Apache juga hadir sebagai ikon Amerika Serikat sejak tahun 1975. Dengan harga yang mencapai 39 juta US dollar atau sekitar 59,8 miliar rupiah, Apache nggak main-main dalam perannya di kancah internasional. Sejauh ini lebih dari 2.400 unit telah diproduksi, melayani 17 negara dengan berbagai latar belakang dan kebutuhan. Dari gurun pasir Mesir hingga pegunungan Jepang, Apache telah menjadi saksi bisu dari berbagai operasi militer, termasuk perang di Afghanistan, Kuwait, hingga Perang Teluk. Puncak kejayaannya mungkin tercatat dalam sebuah video operasi Desert Storm di tahun 1991, di mana Apache tengah gagah berani melancarkan serangan terhadap kendaraan lapis baja musuh, mempertontonkan kekuatan yang tidak bisa diremehkan. Kedua helikopter ini dengan kisah dan kemampuan uniknya tidak hanya mengudara tetapi juga menorehkan sejarah, menunjukkan betapa dalamnya jejak yang mereka tinggalkan di langit dan di hati mereka yang menyaksikan. Menggali lebih dalam ke dunia helikopter serang, spesifikasi teknis KA-52 Alligator dan AH-64 Apache mengungkap fakta menarik tentang kemampuan dan desain mereka. Membandingkan kedua mesin perang ini memberikan wawasan tentang bagaimana desain dan teknologi berkontribusi pada efektivitas mereka di medan perang. KA-52 Alligator dengan panjang 16 meter dan tinggi 4,93 meter dioperasikan oleh mesin Climo VK2500. Mesin ini memberikan kekuatan sebesar 4.800 tenaga kuda yang memungkinkan KA-52 untuk terbang dengan kecepatan maksimum 315 km per jam yang memiliki daya jelajah 1.160 km, radius serang 467 km, dan bisa mencapai ketinggian maksimum 5,5 meter. Sebaliknya, AH-64 Apache meskipun memiliki mesin General Electric T700GE701 dengan output tenaga yang lebih rendah sebesar 3.780 horsepower, menawarkan spesifikasi yang cukup bersaing. Apache bisa terbang dengan kecepatan maksimum 293 km per jamnya, namun memiliki daya jelajah yang signifikan sebesar 1.896 km, radius serang 483 km, dan ketinggian maksimum 6 km. Perbedaan kemampuan terbang antara kedua helikopter serang ini bisa diatributkan pada desain dan berat mereka.
KA-52 memiliki bobot kosong 7,7 ton dengan berat maksimum terbang 10.800 ton. Sementara itu, AH-64 Apache memiliki desain yang lebih ramping dan juga ringan dengan bobot kosongnya hanya 5,65 ton dan berat maksimum terbang juga 10,8 ton. Desain yang lebih ringan dan lebih aerodinamis Apache memungkinkan untuk efisiensi bahan bakar yang lebih baik dan daya jelajah yang lebih panjang membuatnya ideal untuk operasi jarak jauh. Kesimpulannya, kedua helikopter ini dirancang untuk pendekatan yang berbeda, di mana KA-52 Alligator mengutamakan kekuatan dan kecepatan, sementara AH-64 Apache menonjol dalam efisiensi dan kemampuan jelajahnya. Ini menjelaskan kenapa AH-64 Apache sering dianggap memiliki keunggulan dalam operasi jarak jauh, meskipun kedua helikopter memiliki peran mereka masing-masing di medan perang. Menyelami dunia radar dan avionik, KA-52 Alligator dan AH-64 Apache menawarkan gambaran yang jelas tentang teknologi canggih yang mendorong kemampuan mereka di medan perang. KA-52 menggunakan sistem radar nose-mounted dengan 2 antena, dirancang untuk deteksi yang efisien baik di darat maupun di udara. Sistem ini dilengkapi dengan inframerah aktif, perangkat penanggulangan elektronik, deteksi laser, dan sensor peringatan rudal menjadikannya sangat komprehensif dalam mengidentifikasi ancaman. Sementara itu, AH-64 Apache mengambil langkah lebih jauh dengan radar AN/APG-78 Longbow Fire Control, produk dari Northrop Grumman. Radar ini memungkinkan deteksi di 3 bidang sekaligus, seraya menawarkan sistem penargetan yang diperbarui untuk serangan lebih akurat. Dilengkapi dengan kemampuan penglihatan malam yang superior, sistem anti-perang elektronik, dan perlindungan terhadap pembajakan frekuensi radio, Apache secara teknologi memiliki keunggulan yang signifikan, terutama karena radar ini mirip dengan yang digunakan pada jet tempur modern. Ketika berbicara tentang sistem pertahanan, kedua helikopter ini dibekali dengan fitur yang dirancang untuk meningkatkan kelangsungan hidup mereka dalam kondisi yang paling menantang. KA-52 Alligator memiliki lapisan pelindung plat baja yang bisa menahan amunisi kaliber 20 mm dan dilengkapi dengan sistem peluncur flare untuk mengelabui rudal jelajah. Uniknya, jika mengalami kerusakan kritis, KA-52 bisa terus terbang dengan satu mesin berkat desain baling-baling gandanya. Lebih jauh lagi, KA-52 adalah salah satu helikopter yang memiliki sistem kursi lontar, memberikan kesempatan bertahan hidup lebih besar kepada awaknya dalam keadaan darurat. Di sisi lain, AH-64 Apache menggunakan plat baja yang lebih kuat, mampu menahan amunisi kaliber 23 mm, menawarkan sedikit keunggulan dalam hal perlindungan balistik. Tapi dari segi sistem pertahanan lainnya, seperti pencegahan rudal jelajah, Apache bergantung pada sistem tembakan inframerah yang mungkin tidak seefektif sistem KA-52 dalam menghadapi rudal jelajah modern. Selain itu, tanpa sistem kursi lontar dan hanya menggunakan satu baling-baling, Apache memiliki kerentanan tertentu jika mengalami kerusakan parah. Menganalisis aspek radar, avionik, dan sistem pertahanan, jelas bahwa kedua helikopter serang ini dirancang dengan prioritas yang berbeda, memperlihatkan keseimbangan antara serangan ofensif dan kemampuan bertahan. KA-52 Alligator menekankan pada kelangsungan hidup di medan perang dengan sistem pertahanan yang inovatif, sementara AH-64 Apache memfokuskan pada superioritas teknologi radar dan avionik untuk efektivitas serangan. Dalam arena persenjataan helikopter serang, KA-52 Alligator dan AH-64 Apache menampilkan artileri yang tidak hanya mengesankan, tetapi juga mematikan, masing-masing dengan keunggulan tertentu yang menegaskan peran mereka di medan perang. KA-52 Alligator dilengkapi dengan senjata permanen berupa mesin gunship Punov 2A42 kaliber 30 mm yang bisa menembakkan hingga 460 putaran per menit. Untuk peningkatan fleksibilitas, KA-52 dilengkapi dengan 6 cantelan yang memungkinkannya membawa amunisi yang beragam, termasuk roket S8 80 mm hingga 80 unit dan roket S13 122 mm hingga 20 unit. Selain itu, helikopter ini bisa membawa rudal anti-tank 9K121 Vickar dengan jangkauan hingga 12 km dan kecepatan 600 meter per detik.
KA-52 juga memiliki kapasitas untuk mengangkut bom hingga berat total 1 ton yang menambah versatilitasnya dalam berbagai misi serangan. Di sisi lain, AH-64 Apache memegang senjata permanen 30 mm M230 chain gun yang memiliki kecepatan tembakan mencapai 1.200 putaran per menit, mengungguli KA-52 dalam hal kecepatan tembakan. Apache dilengkapi dengan 4 cantelan untuk senjata eksternal yang memungkinkannya membawa roket seperti Hydra 70, CRV-7, dan APKWS yang dirancang untuk serangan udara ke darat. Apache juga bisa dipersenjatai dengan rudal AGM-114 Hellfire dan AGM-65 Maverick. Kedua rudal ini memiliki jangkauan hingga 11 km dan dirancang untuk serangan terhadap kendaraan lapis baja berat. Tapi Apache memiliki satu kelemahan, tidak dapat membawa bom. Ketika mempertimbangkan pilihan antara KA-52 Alligator dan AH-64 Apache, pertimbangannya jelas tergantung pada kebutuhan operasional. Apache menawarkan keunggulan dan manuverabilitas dan kemampuan terbang yang membuatnya ideal untuk operasi yang membutuhkan mobilitas tinggi serta kemampuan untuk cepat menjangkau target. Sementara KA-52 Alligator menawarkan kombinasi pertahanan yang kuat dan serangan yang luas dengan kemampuan membawa berbagai jenis amunisi termasuk bom yang menjadikannya pilihan yang lebih serbaguna untuk berbagai jenis misi serangan.